Hari ini kita belajar tentang warisan. Ya, benih menentukan identitas kita. Kenapa kita perlu memperhatikan identitas kita? Karena yang berhak menerima warisan itu adalah anak. Karena itu diperhatikan bahwa kalau benihnya bukan anak, ya identitasnya bukan anak, bukan berasal dari bapa, maka dia tidak layak mendapatkan warisan. Ayah dan ibu melahirkan anak, dia mendapatkan warisan dari ayah dan ibunya. Ya, saat kita lahir baru, kita menerima benih Allah. Ya, identitas kita berubah menjadi anak Allah. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, identitas menentukan warisan kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, Roma 8 ayat 17. Kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti kita juga ahli waris, yaitu ahli waris Allah. Dan turut menjadi ahli waris bersama Kristus. Ya, dari benih, kemudian itu awal iman dan panggilan kita. Kemudian kelahiran baru, dari kelahiran baru menjadi anak Allah secara rohani. Kemudian identitas anak, menerima status dan janjinya. Kemudian kita mendapatkan warisan, jadi ahli waris, berjalan sebagai pewaris bersama dengan Kristus. Ya, warisan lebih dari sekedar berkat materi. Ya, itu adalah bicara tentang hubungan dengan Bapa. Itu bicara tentang kerajaan Allah. Itu bicara tentang janji-janji Allah. Itu bicara tentang karakter Kristus. Itu bicara tentang misi Bapa. Sebelum Allah mempercayakan warisannya, ia terlebih dahulu membentuk hati seorang anak. Ya, benih itu harus bertumbuh, anak itu harus bertumbuh sebelum ia mempercayakan. Benih itu mati ditanam. Artinya kita harus ego kita mati dahulu, ya, berakar dan bertumbuh. Hidup kita berakar pada Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, ya, sehingga menghasilkan buah roh, ya, prosesnya bersama Roh Kudus, berbuah kedewasaan, mengelola warisan itu. Karena kalau kita sebagai anak tapi belum dewasa kita kelola, akhirnya berantakan semua yang dipercaya itu. Nah, kalimat yang kita harus perhatikan adalah budak mengejar upah. Mari kita ingat ya, kalimat kuncinya adalah budak mengejar upah. Kalau budak mengejar upah karena dia tidak mendapatkan warisan, dia dapat upah dari tuannya. Berbeda kalau anak karena dia lahir dari ayah dan ibunya, dia adalah identitasnya sebagai anak. Identitas membuka warisan. Dan warisan membawa tanggung jawab meneruskan pekerjaan Bapa. Ya, jadi bukan hanya cuma saya identitasnya sebagai anak, saya dapatkan warisan. Tapi apakah anak itu bisa memahami bahwa dia harus meneruskan pekerjaan Bapa karena dia sebagai anak? Ya, Matius 6 ayat 19 mengatakan seperti ini. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19, 20 dan selanjutnya 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi menentukan nih, kita nih punya hati sebagai anak atau hati budak. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, harta kita itu ada di mana sih? Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang kita melihat sesuatu, cara pandang kita melihat sesuatu, dari kita melihat itu menentukan siapa kita. Ya, kalau kita salah dalam memandang, maka itu akan membuat kita jadi hidupnya gelap. Ya, tapi kalau kita caranya benar, maka teranglah seluruh hidup kita. Ya, Matius 6 ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 24. Kita baca sama-sama ya, yang di jalan atau di rumah, yang tentunya tidak menyetir mobil ya. Mari kita baca bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi yang membedakan adalah kalau budak mengejar upah. Tapi kalau anak, dia mendapatkan warisan. Ya, dia tidak mengabdi kepada Mammon, tapi dia mengabdi kepada bapaknya. Dia mengerjakan pekerjaan bapaknya.
Dia mendapatkan warisan dan dia mengerjakan pekerjaan bapa dengan warisan itu. Ya. Ada perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ya, perumpamaan orang kaya yang bodoh ini yang sedang membagi warisan. Ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dia mengejar ketamakan, ya, dia mengejar uang, dia tamak. Ya, waspadalah terhadap segala ketamakan. Hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan. Ya, tujuan sejati kehidupan adalah kaya di hadapan Allah. Ya, mari kita baca Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini bicara tentang warisan. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan." Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Lukas 12 ayat 15. "Berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Ayat 16. "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ayat 19, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20, "Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Lukas 12 ayat 21. "Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Nah, seperti ini yang membedakan adalah orang ini kalau jiwanya budak, wah dia haus, ya, dia haus akan kekayaan, dia ingin memuaskan keinginan matanya, ya. Dia diperbudak oleh matanya, ya. Dia liar, matanya liar tanpa arah, selalu ingin kemewahan, ingin merasakan, ingin memiliki, dikuasai oleh apa yang dilihat. Ya, keinginan perut, dia tidak berhenti mencari kenikmatan. Hidup hanya untuk rasa enak, kenikmatan menjadi tuannya. Ya, keinginan daging, ingin memuaskan hawa nafsu, mudah marah, iri, hidup mengikuti emosi dan hasrat. Nah, ini yang menjadi tantangan, apakah kita terjebak kepada hidup sebagai budak atau sebagai anak? Identitas kita adalah anak. Ya, kalau anak itu berbeda dengan anak yang menghabiskan warisan ayahnya. Ya, anak ini berusaha mengambil uang ayahnya, ya, pergi dan boros seperti cerita dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ia pergi dan boros, anak bungsu meminta warisan lalu memboroskannya. Kemudian dia sadar dan bertobat. Ia menyadari keadaannya dan kembali kepada bapaknya. Kemudian ia diterima dan dipulihkan. Bapa berlari menyambut dan memulihkan statusnya sebagai anak. Ya, jadi ini cerita tentang anak yang hilang. Ya, anak itu tidak sadar akan identitasnya bahwa dia bukanlah budak. Ya, sampai akhirnya dia mengambil hartanya bukan untuk kepentingan bapaknya, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, akhirnya dia menyadari bahwa dia salah. Dia telah berdosa kepada Tuhan. Dan dia bertobat. Puji Tuhannya, bapaknya menerima dia. Di dalam Lukas pasal ayat 21, 15 ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Karena dia tahu dia sudah bersalah. Dia tidak hidup sebagai anak. Dia hidup sebagai budak. Ya, Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Itu yang membedakan bahwa Tuhan tidak menciptakan kita sebagai budak. Dia menciptakan kita sebagai anak. Karena itu anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Dia dihormati oleh bapaknya, dikasih oleh bapaknya, dipakaikan kembali, ya, jubah, ya, sebagai anak, kemudian cincin pada jarinya dan kasut, ya, sepatu pada kakinya. Kemudian dia dipestakan
untuk kembali. Yang hilang, anak yang hilang kembali menjadi anak bapaknya. Identitasnya kembali dipulihkan. Ya, ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, yang menarik adalah ayat 25. Tetapi anak yang sulung itu berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan menyanyi dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Perhatikan, anak sulung itu memang dia tidak terhilang. Tanda kutip tidak terhilang, kenapa? Karena sebenarnya dia anak itu ada di rumah, tapi tanpa sadar dia juga terhilang. Karena dia bilang, kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia ada di rumah. Dia bisa pakai, dia ambil kambing itu, dia bisa. Dia tinggal ngomong karena dia adalah anak. Tapi dia merasa dia bukan sebagai anak. Dia sebagai orang upahan yang bekerja untuk ayahnya. Kemudian ini yang papahnya bilang kepada anak yang sulung. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini yang menjadi tantangan. Kalau dia punya hati memiliki warisan bapaknya, dia tidak merasa bahwa dia adalah orang upahan. Dia bisa ambil kambing papahnya, ya, untuk dia bisa mengucap syukur bersama dengan teman-temannya buat segala yang baik. Tapi dia merasa dia sebagai upahan, dia nggak berani ambil itu, ya. Bahkan papahnya bilang, apa yang aku punya itu punya kamu juga, ya. Mari kita bergembira karena bapaknya ini bilang, ini adikmu telah hilang dan kembali, yang tadinya hilang telah kembali. Mari kita rayakan. Artinya pekerjaan bapak, dia sebagai bapak, dia merangkul anak yang hilang. Nah, kakaknya harusnya merangkul adik yang hilang. Itulah sifat dari seorang bapak. Nah, ini yang anak yang sulung ini tidak bisa paham bahwa dia masih hidup punya mental budak. Jadi bukan hanya anak bungsu yang terhilang, tapi anak sulung pun ini pun terhilang. Ya, karena dia nggak bisa terima dengan apa yang adiknya lakukan. Bukan berarti kita nggak boleh kerja keras. Kerja keras penting karena itu kepercayaan yang Bapak berikan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Ya, kita bisa, kalau memang itu kebutuhan kita harus kelola uang-uang itu untuk kebutuhan kita. Dengan baik kita kelola. Ya, tapi kita juga jangan lupa, kalau ada yang terhilang, kita harus bisa membantu mereka, bersukacita dengan mereka. Seperti Bapak bersukacita. Nah, ini yang membedakan kalau kita punya hati Bapak atau hati budak. Ya, kalau kita punya hati anak atau hati budak. Ya, kalau hati anak, tentunya dia memiliki hati bapaknya. Tapi kalau dia bukan anak, dia budak. Dia seperti ini perkataannya, seperti anak sulung ini. Karena itu, mari kita perhatikan apa benih yang kita tabur itu menentukan ya identitas kita. Ya, cara kita memandang sesuatu, apakah kita anak atau budak itu menentukan warisan kita. Ya. Benih apa yang ditabur itu menentukan warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau budak mengejar upah, kalau anak menerima benih, identitas warisan, pewaris meneruskan pekerjaan Bapa. Mari kita lihat ya di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba, sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa roh Allah itu, kita memanggil Allah itu, Bapa, ya Bapakku. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan menolong kita semua untuk kita tidak punya roh ketakutan. Ya, takut tidak punya uang.
ya takut, ngerjain apa-apa takut. Tapi percayalah, kita sebagai anak kita diberkati oleh Bapa dengan semua warisan yang baik. Ya, dengan kepintaran, dengan ketekunan, dengan kekuatan yang Bapa berikan, kita bisa bekerja dan kita mendapatkan upah. Dan sebagai anak, dia kelola itu untuk kepentingan Bapaknya. Bukan untuk kepentingan dirinya. Ya, dia kelola. Jadi kalau dia bisa kelola untuk dirinya, bukan berarti dia nggak boleh. Dia bisa gunakan itu. Ya, kesempatan untuk bisa mengelola dengan baik buat rumah tangganya. Ya, dengan semua yang dipercaya, dia bisa pelihara keluarganya. Tapi satu sisi kalau ada anak yang hilang, dia bisa gunakan itu untuk bisa membantu yang terhilang. Ya, mari kita lihat lagi. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ya, anak atau budak? Ya, anak mencontoh Tuhan Yesus. Anak dipimpin oleh Roh Allah. Anak tahu dirinya dikasih Bapa. Anak punya identitas. Anak percaya Bapa menyediakan. Anak tidak hidup dari rasa kekurangan. Karena dia tahu papanya mencukupkan dia. Ya, dia tidak pengen dibelas kasihani, tapi dia tahu papanya yang sudah menyayangi dia, mencukupkan dia. Ya, mengerjakan pekerjaan Bapa itu anak. Ya, hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kalau budak dikuasai keinginan, haus kasih sayang dan pengakuan, selalu merasa kurang, takut kehilangan, mengejar harta untuk merasa aman, hidup dalam ketakutan. Ya, kita bukan budak dosa lagi. Mari kita ingat, kita bukan budak dosa lagi. Kita adalah anak yang menerima warisan. Ya, anak Tuhan memang masih bisa digoda dunia. Betul, kita masih bisa digoda dunia. Ya, tetapi ia sadar identitasnya lahir dari Bapa. Hidupnya dibangun oleh Bapa. Budak hidup menuruti keinginan, tetapi anak belajar dipimpin Roh Kudus. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, sebagai anak, kita mewarisi kasih dan pemeliharaan Bapa. Tetapi banyak orang justru mengejar warisan yang salah. Harta dunia yang tidak memberi hidup. Nah, perhatikan, kita anak dari Bapa atau anak dari Mamon. Ya, berjaga-jagalah dan waspadalah, Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan Yesus menolong kita untuk kita tidak menjadi budaknya Mamon. Ya, sehingga kita bisa mengenal identitas kita. Kita mendapatkan warisan dari Tuhan. Tuhan tolong kita semua untuk bisa memahami peran kita sebagai anak Allah. Pertama, bahwa kita sudah dimerdekakan waktu kita percaya Tuhan Yesus. Hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Setiap hari kita diarahkan untuk terus melakukan pekerjaan Bapa. Jadi warisan yang Tuhan berikan itu dinyatakan dalam hidup kita. Semua berkat dari Bapa diberikan kepada kita. Tapi hati-hati bahwa budak itu adalah orang yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Dia selalu mencari upah. Ya, dia mencari upah, melakukan segala sesuatu karena upah, bukan karena identitas dia sebagai anak. Karena itu hati-hati, dia akan selalu lapar mata, lapar perut, ya, lapar dengan keinginan daging yang membuat dia dibudaki oleh keinginan-keinginan tersebut. Tapi sebagai anak, itu yang membedakan bahwa kita terikat kepada Bapa di surga. Waktu kita melihat, ya, waktu kita melakukan dalam hidup ini, kita tidak mengikuti apa kata daging, apa kata keinginan perut, apa keinginan mata kita. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir, warisan anak kaya di hadapan Allah, hidup untuk Bapa dan sesama, menabur kasih yang berbuah kekal, mewarisi kerajaan Allah. Kita akan datang kepada Tuhan, memohon berkat dari Tuhan, buat semua yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Roma 5 ayat 8 sebagai ayat terakhir. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bapa merangkul kita bukan karena kita baik, tetapi karena Dia baik buat kita. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tapi sebelum kita punya hati sebagai hati Bapa, ya, mari kita belajar seperti hati anak. Hari ini adalah hari tentang perayaan Father's Day, ya, hari ayah. Kalau kita mau jadi ayah yang baik, kita harus jadi anak terlebih dahulu. Anak yang dengar-dengaran kepada bapaknya. Anak yang berdamai dengan bapaknya.
Sehingga kita bisa berdamai dengan orang-orang yang di keluarga kita. Kalau kita belum berdamai dengan Bapa, kalau kita belum merasakan kasih Bapa, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita? Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang-orang lain? Bahkan orang yang dipercayakan pada kita. Oh, kita aja masih belum berdamai dengan Bapa. Kita masih bermusuhan dengan Bapa. Tapi waktu kita berdamai dengan Bapa kita di surga, kita menyadari bahwa kita dah hidup karena kasih Tuhan. Kita orang berdosa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saya ada karena Tuhan menyayangi saya. Identitas saya jelas bahwa saya adalah anak Bapa. Saya dapatkan kasih dari Bapa. Karena saya punya hati sebagai anak yang dengar-dengaran, menerima kasih. Maka dengan kasih yang Bapa berikan, waktu saya menjadi ayah, saya akan bagikan itu kepada orang-orang yang bersama saya. Kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya. Kenapa? Karena saya sudah berdamai dengan Bapa saya. Bapa saya di surga. Ya, kita sudah berdamai dengan Bapa, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita bisa berdamai dengan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, intinya, sudahkah kita menerima pemulihan dari Bapa? Kalau kita anak sudah terima pemulihan dari Bapa, maka kita layak. Waktu kita memiliki anak, kita punya hati Bapa. Karena kita sudah sebelumnya jadi anak. Ya, kita sudah terima kasih Bapa. Sehingga waktu kita memandang anak-anak kita, maka kita memandang seperti Bapa surgawi memandang. Menyayangi mereka, mengasihi mereka, dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Ya, dengan terlebih dahulu apa? Kita sudah berdamai dengan diri kita. Kadang ada kalanya kita tidak bisa menjadi Bapa. Kenapa? Karena kita menyalahkan diri kita. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya tidak layak untuk menjadi seorang suami, seorang ayah. Saya tidak layak untuk bisa datang kepada Bapa di surga. Kalau dia belum berdamai dengan Tuhan, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Dia akan menyalahkan dirinya terus. Tapi waktu dia terima pengampunan, akhirnya dia bilang, Bapa di surga udah terima saya. Saya pun harus mengampuni diri saya. Seperti Bapa mengampuni. Saya harus terima diri saya apa adanya. Seperti Bapa mengampuni saya apa adanya. Menerima saya apa adanya. Dari situ saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Setelah berdamai dengan diri sendiri, saya bisa berdamai dengan keluarga saya. Saya tidak menuntut mereka, tapi saya memberi bagi mereka. Seperti Bapa. Bapa yang memberi yang terbaik buat anak-anaknya di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang kita sembah, itu adalah perwakilan Bapa. Bapa yang mencintai. Dalam kehidupan Tuhan Yesus kita mengenal kasih seorang Bapa. Memberi hidupnya buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon berkat dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari kalau bukan Bapa yang memberi identitas, kami tidak akan mendapatkan warisan. Kami akan menjadi budaknya Mamon. Kami akan dipengaruhi oleh Mamon untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi dengan kami mengenal Bapa, kami bisa tahu Bapa mencintai kami. Kami tidak boleh masuk dalam budaknya Mamon. Kami tidak boleh masuk dalam egonya karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada saya. Kepada semua dari orang-orang percaya. Kami mengucap syukur, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kasih itu dibagikan, supaya bisa merasakan hati Bapa. Kami anak-anak dari Bapa di surga mengucap syukur. Karena kasih Bapa, kami bisa dilayakkan menjadi Bapa buat anak-anak kami. Kami dilayakkan, kami diberkati, kami merasa cukup. Kami merasa ada Tuhan yang bersama dengan kami, mencukupkan, memelihara kami. Sehingga kami bisa memelihara anak-anak kami, bisa mengasihi pasangan kami, bisa memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang yang membutuhkan, karena Tuhan bersama dengan kami. Berkatilah firman-Mu, ajari kami lebih lanjut tentang firman-Mu, bagaimana memiliki sikap hati seorang Bapa, seperti Bapa kami di surga, yang mencintai apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus akan terus berbicara, untuk kami bisa mendapatkan warisan, kami bisa mengenal Tuhan kami yang sudah menebus kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.